Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukur Sopiandi, SPD, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Mataram dengan NIM 25011111110 pada hari ini Kamis 9 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan video pembelajaran di kelas 7 SMPN 4 Jeruwaru dengan materi makna sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai belajar, kita awali dengan doa dulu seperti biasa. Oleh karena itu, ketua kelas silakan pimpin doanya teman-temannya untuk berdoa. Baik, anak-anakku, pagi ini kita akan belajar ya tentang materi sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum mulai belajar, apakah kalian sudah siap? Ya. Ada yang sakit? Ya. Sekarang Pak Guru cek dulu kehadirannya. Al mana Al? Alpi. Pani. Damar. Rapa. Fitri. Apna. Elsa. Pena. Marisa. Ada yang belum disebutkan namanya? Ada. Berarti semua masuk ya? Iya. Hari ini kita mencoba untuk membahas tentang materi makna sholat dan zikir. Model belajar hari ini adalah nanti Pak Guru akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok, ya, dimana nanti masing-masing kelompok punya tugas tersendiri. Kalian yang akan membaca, mengamati dari materi yang akan kita pelajari. Kemudian hasilnya nanti silahkan untuk dipresentasikan perwakilan masing-masing kelompok. Minimal 2 lah yang maju ke depan. Masing-masing kelompok 2 orang yang maju. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ya, sebelum mulai Pak Guru bagi kelompok dulu ya, atau begini saja, ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, supaya tidak pindah tempat lagi. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silahkan diingat. Sebelum berdiskusi kelompok, sebelum mulai, nah, ini tujuan pembelajaran yang
harus kita capai. Nah, ini tujuan pembelajarannya, yakni menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tujuan yang kedua, kalian nanti menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, membuat quote. Tahu quote? Meme atau informasi sedikit. Ini yang akan sebelum itu, ini ada pantun. Cari barang lama di gudang, mengikat pagar dengan kawat, jadikan hidup lebih tenang, sholat 5 waktu jangan terlewat. Nah, ini salah satu contoh quote. Sebelum lebih jauh Pak Guru jelaskan, Pak Guru mau mengetes pemahaman kalian dulu, ya. Kira-kira kalau Pak Guru bertanya sekarang, apa makna sholat? Siapa yang bisa angkat tangan? Ya, yang di belakang dulu. Apa itu sholat? Sholat adalah perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, bagus. Tepuk tangan. Pertanyaan kedua. Apa itu zikir? Siapa yang bisa? Ya. Sida, duduk aja. Tidak apa-apa, duduk. Zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa. Zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, oke. Kita ice breaking sekarang. Ice breaking permainan dulu ya. Untuk menyemangat biar kita tidak kaku. Kita coba. Nah, ini melatih fokus ini sebelum Pak Guru jelaskan nanti materi supaya kalian bisa fokus. Semut. Besar. Ya, sudah mulai fokus. Gajah. Kecil. Gajah. Ini udah keliru. Udah. Kalau semut berarti besar. Kalau gajah berarti kecil. Ulang. Tetap fokus. Semut. Besar. Semut. Besar. Gajah. Kecil. Gajah. Kecil. Ya, tepuk tangan dulu kita semua. Nah, bagus. Sudah mulai fokus ya. Oke. Pak Guru jelaskan tentang sholat. Secara bahasa, sholat diartikan dengan doa atau meminta kebaikan. Itu secara bahasa. Kalau dalam istilah, sholat dipahami sebagai semua perbuatan atau perkataan yang dimulai dari takbir atau takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian diakhiri oleh salam. Nah, itu makna sholat secara istilah. Artinya ada rentetan-rentetan yang harus kita lalui. Itu dikenal dengan rukun sholat. Ada 13 rukun sholat, mulai dari berdiri, berniat, kemudian takbiratul ihram, baca Fatihah, ruku, sujud, iktidal, duduk di antara dua sujud sampai kemudian salam. Itu rentetan-rentetan tentang sholat, ya. Tidak hanya mengingat
tetapi melakukan perbuatan yang tadi, melakukan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Ya. Kemudian materi yang kedua tentang zikir. Ya. Zikir tadi sudah kalian sebutkan apa itu zikir, bla 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 bla. Pak Guru tinggal memperkuat apa yang menjadi pemahaman kalian untuk mengingat kembali ya tentang ilmu yang sudah kalian pelajari. Zikir itu artinya secara bahasa mengingat. Apa yang diingat? Apa yang diingat kalau kita zikir? Ya, Allah. Nah, secara istilah zikir artinya mengingat Allah sebagai upaya kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Ya. Dalil tentang zikir, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang beriman, ingatlah kepada Allah dan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Quran surah Al-Ahzab ayat 41. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara kita berzikir? Yang pertama, zikir dengan hati. Zikir dengan hati cukup di dalam hati kita ucapkan. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian zikir dengan ucapan. Bersuara kita mengucapkannya. Bisa melapaskan lapas subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Bisa la ilaha illallah, kalimat lapas. Lapas Allah. Ya, kita ucapkan. Kemudian zikir dengan perbuatan, mengingat Allah dengan melakukan perbuatan, termasuk sholat, beramal itu bagian dari zikir pada Allah. Ya, mengingat Allah. Bisa dipahami ini? Bisa. Lanjut. Nah, sebelum Pak Guru kesini ada yang ditanyakan? Gak ada. Nah, kita lanjut. Kemudian hikmah sholat dan zikir. Yang pertama, menguatkan akidah. Menguatkan akidah ini artinya semakin kokoh, semakin kuat kepercayaan keimanan kita kepada Allah. Ya, yang kedua, menguatkan hubungan dengan Allah. Ada dua hubungan kita, ada hubungan sama manusia dan ada hubungan sama Allah. Hubungan kita sama Allah ini bisa kita terapkan dengan sholat dan zikir. Kita sekarang ke modelnya untuk berkelompok. Silahkan membuka buku paket. Ya, semuanya membuka buku paket. Halaman 52. Silakan buka paket halaman 52 dan mengamati infografis. Nah, ada di sana infografis katanya. Silahkan diamati, dibaca, dipahami. Ya. Kemudian nanti di halaman 53 ada pantun pemantik. Silakan dibaca dan dipahami juga. Di halaman 53. Kemudian Pak Guru nanti menyuruh kalian untuk membaca
materi atau rubrik yang ada di buku paket halaman 53 sampai 54. Silakan dibaca dan dipahami. Bisa dimulai, silakan. Pak Guru kasih waktu 20 menit cukup? Ya, 20 menit. Ya, untuk membaca, mengamati, menemukan permasalahan dan buat pertanyaan sekaligus jawabannya. Ya, nanti kemudian dibaca hasil dari pertanyaan yang dibuat. Ya, silakan. Ya. Baca dulu materinya. Kamar, silakan dibaca dulu materinya. Ya, ini materi yang ini. Dari bertafakur. Nah, ini. Ini baca ini, mari bertafakur ini sampai ini. Ya. Halaman 53 sampai 54. Udah. Oke. Waktunya sudah selesai dan Pak Guru minta sekarang setelah kalian buat pertanyaan, kemudian satu perwakilan di tempat masing-masing. Ya, satu saja. Tulis apa yang menjadi pertanyaannya, kemudian jawab hasil diskusinya itu, hasil pertanyaannya itu. Silakan satu saja. Coba Al. Silakan baca apa yang menjadi pertanyaan setelah kalian mengamati hasil bacaan itu. Bagaimana hubungan antara sholat dan zikir? Silakan yang di sebelahnya jawab. Apa? Sholat adalah bentuk zikir tertinggi karena di dalamnya terkait tasbih, tahmid, dan takbir. Orang yang rajin sholat berarti tidak rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu. Kemudian kelompok 1. Tadi kelompok 2 itu. Kelompok 1. Silahkan satu saja. Bacakan Pak Guru pertanyaannya, kemudian langsung jawabannya. Sebutkan 3 cara berzikir. Cara berzikir. Ya, apa? Bagaimana cara berzikir? 1. Zikir dengan hati. Zikir dengan hati. Kebesaran Allah. 2. Zikir dengan ucapan, seperti membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan salawat. 3. Zikir dengan perbuatan, yaitu menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, tepuk tangan. Kelompok ketiga sudah buat pertanyaan? Sudah. Silahkan baca kemudian jawabannya juga perwakilan. Contoh perilaku yang menunjukkan pemaknaan salat dan zikir dalam kehidupan sosial. Sebutkan contoh perilaku pemaknaan salat dan zikir dalam kehidupan sosial. Ya, apa jawabannya? Berperilaku jujur, Berperilaku jujur, sabar, membantu sesama, menepati janji, serta menjauhi perbuatan keji dan mungkar seperti berbohong, iri, dan mencuri. ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, bagus. Pak Guru rasa pemahaman kalian sudah begitu mantap terkait tentang makna sholat dan zikir. Kemudian tugas terakhir adalah
3 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama nanti tugasnya mengidentifikasi permasalahan, ya. Hakikat sholat, zikir dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi tugasnya. Nanti presentasikan. Setelah kalian identifikasi, nanti presentasikan. Hasilnya nanti dipresentasikan. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Kelompok 2. Tugasnya merumuskan hipotesis sholat dan zikir dalam perintah Allah. Ya, nanti dirumuskan hipotesisnya apa, hasilnya dipresentasikan. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Ya, kelompok 3. Tugasnya mengumpulkan data tentang hakikat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Ya, hasilnya nanti didiskusikan, dipresentasikan di depan. Minimal 2 orang yang maju. Ya, silakan nanti Pak Guru kasih waktu 5 menit cukup? 5 menit cukup untuk menemukan hasil dari tugas kalian. Setelah itu dipresentasikan. Ya, silakan ditulis hasil diskusinya nanti presentasi. Oke, waktunya sudah habis. Seperti yang Pak Guru informasikan tadi bahwa setiap kelompok minimal 2 orang yang maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 untuk maju. Siapa perwakilannya kelompok 1? Silakan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Agustina Fitri dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Silahkan Bayi Depi untuk mempresentasikan. Presentasi kelompok 1. Mengidentifikasi masalah, hakikat, salat, dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. 1. Masalah utama yang diidentifikasi. Banyak peserta didik dan umat Islam yang belum memahami makna hakiki salat dan zikir, sehingga pelaksanaannya masih sebatas rutinitas, bukan kesadaran spiritual. Sebagian orang menjalankan salat tanpa kekusyukan sehingga belum mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, serta menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna zikir. Secara bahasa, zikir berarti ingat. Secara istilah, zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan hati, ucapan, dan perbuatan. Berdasarkan KS Al-Ahzab juz 33 ayat 41, Allah memerintahkan orang beriman untuk berzikir sebanyak-banyaknya. Dengan zikir, hati menjadi tenang, hidup menjadi terarah, dan seseorang akan terhindar dari perbuatan sia-sia dan dosa. Sekian prestasi dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok 2. Silakan maju perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bian Alfiansah dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2, dan ini teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2.
Perkenalkan, nama saya Natasha Putri. Saya ingin mempresentasikan kelompok 2. Merumuskan hipotesis, sholat dan zikir adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Hipotesis umum. Jika manusia melaksanakan sholat dan zikir dengan benar dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hidupnya akan tentram, terhindar dari perbuatan keji dan munkar, serta memperoleh ketenangan hati. 2. Landasan hipotesis. Berdasarkan Quran Surah Al-Ankabut, Juz 29 ayat 45, sholat mencegah perbuatan keji dan munkar, serta menjadi zikir tertinggi. Berdasarkan Quran Surah Al-Ahzab, Juz 33 ayat 41, Allah memerintahkan orang beriman untuk selalu berzikir sebanyak-banyaknya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir dari kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malpani Oktari. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yakni yang akan dibacakan oleh teman saya, Eliza. Presentasi kelompok 3 mengumpulkan data tentang hakikat salat dan zikir serta hikmah melaksanakannya. Hakikat salat secara bahasa, doa atau pemohonan kebaikan. Secara istilah, ibadah berupa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Makna spiritual. Salat adalah sarana komunikasi langsung antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bentuk kepasrahan total kepadanya. Dalil, dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Hakikat zikir, secara bahasa mengingat, secara istilah mengingat Allah dengan menyebut namanya melalui hati, ucapan, dan perbuatan. Tujuan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menenangkan hati, serta menjauhkan diri dari kesombongan dan kelalaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya, semuanya sudah bagus. Dari penjelasan semuanya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa yang pertama, sholat merupakan amalan ibadah yang paling tinggi nilainya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Yang kedua, zikir merupakan elemen yang penting dalam bertindak pada Allah, dalam beribadah pada Allah. Apabila kita tidak melaksanakan sholat, maka kita akan berdosa. Jika tidak menjalankan sholat, pasti kita tidak melaksanakan zikir, karena keduanya sangat erat hubungannya. Sebagai penutup, sebelum Pak Guru tutup, sebagai pengingat saja, ya, tentang materi yang kita pelajari tadi. Masih ingat apa itu sholat? Apa? Ya, sholat adalah perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kalau zikir? Zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semua, pertemuan pekan depan kita akan membahas tentang makna sujud. Ada 3 sujud yang akan kita bahas besok. Sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Ya, minggu depan kita bahas. Dan sebagai penguatan materi pada hari ini, silahkan nanti di rumah cari di internet apa itu sholat, apa itu zikir, ya, cari di rumah nanti sebagai penguat saja untuk membandingkan materi hari ini dengan materi yang kalian dapatkan di sumber yang lain. Sebagai penutup, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan marilah kita tutup dengan sama-sama berdoa. Ya, mari ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, berdoa mulai. Bismillah.
Pak Guru akhiri sampai di sini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.